Ya. Apa yang Anda ketahui tentang materi yang sudah disampaikan oleh dosen pada hari ini? Untuk materi hari ini saya membahas tentang fungsi pajak, Pak. Jadi fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama itu sebagai budgeter, jadi pajak itu masuk ke kas negara. Terus yang kedua itu fungsi reguler, jadi pajak itu diwajibkan untuk memenuhi tujuan pemerintah. Contohnya itu kalau pemerintah menekankan pemakaian alkohol ataupun rokok, jadi pajaknya dinaikin. Dan juga tadi ada contoh di negara Korea, jadi negara Korea mewajibkan warga negaranya untuk memakai produk mobil negara mereka sendiri. Kalau misalkan pengen memakai produk merek Eropa ataupun di luar Korea, itu pajaknya mungkin tinggi banget, Pak. Terus yang ketiga itu ada stabilisasi, jadi untuk mengontrol nilai tukar dan juga agar ekonomi stabil. Terus untuk yang terakhir itu ada pemerataan, jadi semua rakyat itu dapat menikmati pajak, mau yang membayar pajak ataupun yang tidak membayar pajak. Oke, terima kasih, Jevan. Bagaimana dengan yang lain? Saya, Pak. Oke, Anissa. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis pajak berdasarkan pemungutannya. Jadi pajak itu ada yang pajak tidak langsung dan pajak langsung. Kalau pajak tidak langsung itu pajak yang dikenakan jika objeknya itu melakukan sesuatu. Misalnya objeknya itu subjeknya itu ingin berbelanja ke supermarket, maka dia akan dikenakan pajak PPN. Lalu kalau misalkan pajak langsung itu pajak yang langsung dikenakan pada subjeknya, misalkan kayak pajak yang tidak bisa dialihkan ke subjek lainnya, misalkan pajak penghasilan ataupun ketika dia punya barang-barang mewah berarti dia harus membayar pajak tersebut. Lalu ada jenis pajak berdasarkan subjeknya dan objeknya. Kalau misalkan berdasarkan subjeknya, dia itu untuk dia individu sendiri, misalkan pajak penghasilan. Kalau berdasarkan objeknya itu berdasarkan apa yang dia miliki, ya seperti barang mewah ataupun pajak kekayaannya dia sendiri. Oke, terima kasih Anissa. Ya, Elsa, kalau menurut kamu pajak itu harus enggak bagi rakyat Indonesia? Menurut saya harus, karena sesuai dengan definisinya, yaitu pajak adalah iuran yang dibebankan pemerintah kepada warga negaranya secara paksa menurut Undang-Undang Pasal 23A. Oke, terima kasih. Ya, Stefani akan menjelaskan tentang manfaat pajak bagi masyarakat. Silakan. Jadi manfaat pajak bagi masyarakat itu adalah membiayai pembangunan. Contoh dari pajak itu untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit dan jalanan, sekolah dan fasilitas umum lainnya seperti taman. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa peran generasi sekarang, atau mungkin lebih tepatnya Anda juga sebagai mahasiswa di generasi Z sekarang, untuk menyadarkan masyarakat Indonesia berkaitan dengan pajak ini? Angel, ya Angel. Aku izin menjawab. Kalau misalnya kita tadi pertanyaannya apa sih peran generasi Gen Z sekarang atau peran mahasiswa saat ini terhadap orang-orang yang tidak mau membayar pajak. Pertama itu kan kita udah tahu ya kalau misalnya sekarang teknologi globalisasi itu udah merajalela di mana-mana. Kita bisa mengedukasi teman-teman kita yang nggak tahu pajak atau yang masih buta terhadap pajak itu apa melalui media sosial, misalnya dari TikTok, apalagi dari Instagram atau dari Twitter atau dari YouTube. Kita bisa membuat video seperti saat ini juga, dan bisa kita sebarluaskan, kita share ke grup teman-teman kita, ke grup keluarga kita, atau grup sekolah kita atau organisasi-organisasi yang kita ikuti gitu. Terus juga selain itu, selain mengedukasi tuh peran penting juga kalau misalnya kita tahu tuh apa tuh, mencari tahu sendiri kalau misalnya pajak itu apa, terus juga fungsinya apa, terus juga bagaimana cara untuk membayar pajak. Dan itu juga merupakan peran dari para pembimbing atau dosen atau guru yang lainnya juga untuk memberitahu kita penjelasan dari pajak seperti yang dijelaskan oleh Bapak Elia tadi di video sebelumnya.
di menit sebelumnya, kalau misalnya itu sangat penting, tanpa adanya pajak kita nggak bakal bisa bermimpi untuk Indonesia emas tahun 2045, karena tanpa adanya pajak pasti tidak ada kemerataan di dalam masyarakat Indonesia, juga pasti Indonesia bakal selalu tertinggal di belakang. Oleh karena itu kita harus wajib membayar pajak dan selalu mengedukasi orang-orang yang tidak tahu apa itu pajak. Dari itu saya. Sekian dari saya. Terima kasih Anja. Saya Livia, saya ingin menjelaskan penangkapan saya yang saya dengar dari penjelasan yang Pak Ilya sebutkan tadi tentang perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Kalau pajak itu iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat, kepada negara yang memiliki NPWP ataupun warga yang wajib membayar pajak. Itu dia, kalau pajak itu enggak langsung menikmati fasilitasnya, tetapi disalurkan terlebih dahulu. Kalau retribusi itu dia beda dengan pajak. Kalau retribusi iurannya itu dibebankan kepada masyarakat yang memakai fasilitas tersebut. Contohnya seperti kayak ketika kita masuk ke dalam tol itu kan kita ngetep kartu. Nah, setelah ngetep kartu kita langsung menikmati fasilitas jalan tol tersebut. Kalau sumbangan itu dia kayak memberikan sumbangan, terus yang menikmatinya juga orang yang menerima sumbangan yang kita berikan tersebut. Oke, terima kasih. Tanggapan saya tentang kurikulum di Gunadarma tentang pajak yang khususnya diajarkan oleh Bapak Elia, menurut saya ini sudah sangat baik sekali, dikarenakan kita sebagai generasi muda yang nantinya akan berperan dalam generasi emas di 2045 dengan kita belajar dari sekarang bagaimana itu pajak, bagaimana untuk membayarnya, pemahaman kita yang baik dari sekarang tentang pajak, maka kita akan mampu bersaing dengan negara lain di 2045. Kita sudah paham harus wajib membayar pajak, sehingga nanti pembangunan di 2045 dengan pajak yang besar akan menjadi pemerataan yang sangat baik. Dan kita selaku mahasiswa pun akan mendapatkan hak dari yang kita bayarkan nantinya. Ini terima kasih. Yang inklusi pajak. Nah, buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang juga disosialisasikan oleh Gunadarma ke setiap prodi ya, tiap jurusan. Jadi kurikulum ini disebut dengan kurikulum mata kuliah wajib yang inklusi pajak. Dengan mata kuliah baik itu PKN, baik itu mata kuliah agama maupun Pancasila. Jadi mata kuliahnya Pancasila, tapi ada rasa pajaknya di sana. Ya. Mata kuliahnya PKN, tapi ada rasa pajaknya di sana. Mata kuliahnya agama, tapi ada rasa pajaknya di sana. Gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan mata kuliah inklusi pajak. Dan seperti yang kita pelajari di bab 5 tentang harmoni hak dan kewajiban. Ada beberapa hal yang kita pelajari di sana, misalnya berkaitan dengan unsur-unsur pajak. Ada 4 unsur pajak, yaitu ada subjek. Subjek pajak itu bisa ada orang dan barang yang dikenai pajak. Ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang yang sudah bekerja sesuai pasal 23A, ya, orang yang bekerja melakukan pekerjaan dengan layak, lalu kemudian memiliki NPWP. Tahu NPWP? Apa NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Nah, kalau sudah punya nomor pokok wajib pajak kan berarti wajib lapor, wajib bayar kan gitu. Wajib bayar. Lalu kemudian ada objek pajak. Di objek pajak ini bisa ada orang yang atau barang atau benda yang dikenai pajak. Misalnya kalau Anda punya motor, Anda punya mobil, Anda punya rumah, kena pajak? Ya, itu kena pajak.
Lalu kemudian ada yang keempat itu tarif pajak. Tarif pajak itu misalnya menarik pajak dari barang. Misalnya kalau Anda menjual, Anda sebagai penjual, kemudian bisa dikenakan pajak. Soal persentasinya itu relatif, ada yang variatif, maksudnya variatif, ada yang 2, ada yang 5, atau variatif, sesuai persentasi aja. Itu kira-kira berkaitan dengan unsur-unsur pajak. Lalu yang berikut juga yang perlu kita pahami sebagai mahasiswa berkaitan dengan pajak. Ada, mungkin Anda pernah dengar yang disebut dengan pajak, lalu kemudian ada retribusi, dan ada sumbangan. Ya, kita langsung. Jadi pajak ini kalau persamaannya sama-sama membayar, sama-sama memberi, ya, sama-sama membayar, sama-sama memberi. Tapi ada perbedaannya. Perhatikan baik-baik. Ada perbedaannya, yaitu perbedaan kalau pajak kita membayarkan pajak dan kita tidak langsung menikmati hasilnya. Bisa dipahami ya? Jadi kita membayar, kita tidak langsung mendapat manfaatnya. Betul? Itu pajak. Bagaimana dengan retribusi? Kalau retribusi? Oke. Jadi retribusi itu, misalnya kalau kita membayar masuk tol, kamu bawa mobil masuk tol. Waktu kamu masuk, kamu tap kartu kan? Bayar dulu kan? Begitu kamu bayar, langsung kamu gunakan manfaatnya, yaitu menggunakan jalur fasilitas tol. Nah, itu namanya retribusi. Langsung. Jadi Anda berpartisipasi langsung merasakan manfaatnya. Bagaimana dengan sumbangan? Ada yang tahu? Sumbangan. Kalau sumbangan, yang merasakan manfaatnya siapa? Yang menerima sumbangan. Oh iya. Jadi yang merasakan manfaatnya adalah orang yang menerima sumbangan. Ya, itu beda. Jadi bukan kita yang memberi nggak merasakan manfaatnya. Ya. Kita yang memberi nggak merasakan manfaatnya, tapi orang yang menerima itu merasakan manfaat. Tapi kalau pajak kita memberi, kita tidak langsung dapat manfaatnya. Tapi kalau retribusi, kita tap kartu misalnya atau kita memberi langsung kita dapat manfaat. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bagaimana dengan fungsi pajak? Ada yang tahu fungsi pajak? Oke, silakan. Apa? Menurut saya fungsi pajak itu untuk mendorong anggaran pemerintah. Jadi kalau kita pemerintah mau membangun fasilitas buat rakyat, jadi sumbernya itu dari pajak dari rakyat sendiri. Jadi kalau pemerintah membangun fasilitas misalnya jalanan, halte untuk rakyat itu sumbernya dari pajak. Oke. Yang disampaikan atau dijelaskan oleh Altab tadi, fungsi pajak berarti masuk yang disebut dengan yang pertama itu budgeter. Jadi budgeter itu artinya masuk ke kas negara. Nah, jadi pajak masuk ke kas negara lalu kemudian menjadi APBN. Jadi anggaran apa? APBN. APBN. Ya, silakan. Apa itu APBN? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi ketika kas masuk berarti masuk ke negara itu disebut dengan APBN. Ada anggaran pendapatan belanja negara. Ada pendapatan yang bisa dibelanjakan. Nah, itu yang dipakai tadi oleh negara tadi. Nah, tadi Altab menyebutnya ada halte atau apa lagi ya, mungkin kesehatan,
ya, atau mungkin pendidikan. Oke, itu yang pertama. Bagaimana dengan yang lain? Ayo, monggo. Mahasiswa yang lain, apa fungsi pajak yang lain? Yang pertama, soal budgeter, Altaf sudah menjawab. Ada yang lain? Ya, Rafael silakan menjawab fungsi yang lain. Tadi Altaf sudah fungsi yang pertama. Menurut saya itu retribusi pendapatan itu biasanya itu pajak itu digunakan untuk menambah peluang kerja yang ada untuk masyarakat. Biasanya itu menyediakan lapangan-lapangan kerja yang baru yang disediakan oleh pemerintah yang biasanya itu berasal dari pajak. Oke. Fungsi pajak secara reguler menurut saya pajak untuk mencapai suatu tujuan, misalkan pemerintah ini ingin menekan jumlah perokok di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan pajak harga rokok. Oke, jadi misalnya fungsi reguler itu dipahami oleh Fares. Jadi Fares memahaminya fungsi reguler itu artinya pemerintah ingin misalnya, berarti pemerintah harus menaikkan pajak rokok. Nah, itu kira-kira itu salah satu cara yang regulernya. Atau kalau misalnya alkohol, misalnya masa benar mas tiap pulang kuliah belinya alkohol misalnya. Wah, kalau begitu pajak alkohol dinaikin deh supaya mahasiswa jangan membeli misalnya gitu kira-kira. Atau kalau beli bisa mahal. Atau contoh misalnya di Korea Selatan, di Korea Selatan itu diwajibkan warga Korea Selatan itu menggunakan mobil-mobil fasilitas mobil-mobil buatan Korea. Misalnya buatan Korea mobil apa aja? Mobil Kia misalnya, mobil apa lagi? Hyundai misalnya, itu kan Korea Selatan. Nah, kalau itu pajaknya murah. Tapi kalau kamu gunakan mobil-mobil Eropa misalnya Mercy, Ford misalnya, wah kamu kena pajak tinggi sekali. Nah, itu kira-kira, itu namanya reguler. Ada yang lain? Oke, silakan. Jadi fungsi pajak bisa menjadi stabilitas bagi negara. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi inflasi atau inflasi gitu, pajak itu bisa membantu gitulah Pak. Jadi stabilitas ya. Menjaga stabilitas negara. Menjaga stabilitas ekonomi. Iya, agar tidak terjadi inflasi. Agar tidak terjadi inflasi. Oke, bagus, terima kasih. Ada yang lain? Cewek-cewek bagaimana? Pajak itu, kamu bisa menggunakan jalan raya. Ada nggak begitu di Indonesia? Ada nggak? Banyak nggak di Indonesia yang belum menggunakan bayar pajak? Banyak, tapi dia pakai jalan nggak? Nggak mungkin dong dia karena nggak bayar pajak, kalau kemudian setiap kali dia jalan dia cari yang tanah baru dia jalan. Dia juga jalan di jalan raya fasilitas pemerintah. Ya. Dia juga kalau naik bus juga turun di halte yang dibuat oleh APBN tadi dari rakyat tadi, tapi dia nggak bayar. Makanya di Pak Dr. Setia itu di Gunadarma itu selalu menggunakan bahasa ini yang menarik menurut saya. Dia menggunakan bahasa yang warga Indonesia yang tidak membayar pajak, tapi dia menggunakan fasilitas negara. Pak Setia dan juga Pak Waluyo itu, dia menggunakan bahasa itu namanya numpang. Numpang. Jadi dia hanya menumpang menggunakan fasilitas negara. Kita kan tidak mau jadi orang menumpang kan? Kita harus menjadi subjek. Kita harus menjadi pelaku. Kita harus orang terdepan. Oke? Ada lagi? Tiga. Ya. Anda sebagai calon sarjana atau akademisi menyadari bahwa pajak sangat berperan penting di dalam pembangunan bangsa kita. Misalnya di tahun 2026 saja
pemasukan dari pajak saja sampai 74,63%. Belum 100%. Artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar pajak. Anda sebagai calon sarjana, sebagai akademisi, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat supaya sadar pajak? Alta, bagaimana menurut? Ya, jadi menurut saya sebagai calon sarjana Pak, jadi mungkin untuk mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana kita sadar pajak itu, kita harus yang edukatif juga kreatif juga. Jadi yang pertama itu untuk mungkin secara dini ya Pak, di mendukung pendidikan tentang pajak. Jadi kita mungkin mendukung pelajaran untuk anak-anak sekolah bagaimana membayar pajak, bagaimana prosedur pajak. Ini mungkin mereka ketika mereka sudah berpenghasilan, sudah besar, mereka akan sadar akan membayar pajak. Yang kedua mungkin melakukan seminar atau workshop mungkin ya, ke masyarakat bagaimana membayar pajak, mungkin agar mereka sadar pajak juga. Mungkin sekarang yang ketiga itu kan kita sudah masuk ke era modern, jadi kita sosial media ada Instagram, ada Twitter dan lain-lain, Facebook. Jadi kita bisa membuat infografis mengenai pajak, bagaimana membayar pajak, apa manfaatnya ketika kita membayar pajak untuk negara. Jadi mungkin itu yang membangkitkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, sangat baik sekali. Jadi mulai dari pendidikan, ya, lalu kemudian juga ada sosialisasi menggunakan teknologi yang sekarang ya, untuk kita mensosialisasikan secara masif ya. Banyak sekali media-media yang bisa dimanfaatkan dalam mensosialisasikan supaya Indonesia Emas 2045 bukan sesuatu yang mustahil. Setuju ya? Indonesia Emas 2000 di usia 100 tahun kemerdekaan, betul-betul Indonesia bukan lagi Indonesia negara berkembang, tapi negara maju. Mantap. Ada yang lain? Untuk definisi pajak, Muhammad Saki akan menjelaskan. Silakan. Pajak itu kalau menurut saya suatu uang yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk kepentingan pemerintah dalam mengelola suatu negara gitu Pak, menurut saya. Jadi kayak kemarin ada pembangunan contohnya seperti IKN itu pasti menggunakan anggaran negara APBN yang didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke pemerintah gitu Pak. Seperti itu. Oke, bagus. Ada yang lain? Baik, Kenshi juga mau menambahkan? Ya, bagi saya mungkin dalam pemahaman singkat saya, pajak itu seperti kita masyarakat melakukan patungan kepada pemerintah untuk membangun negara. Bagi saya begitu Pak, pemahaman pajak. Oke. Bagaimana yang lain? Masih sependapat. Ya, sependapat. Jadi kalau menurut saya pajak itu suatu kontribusi kita sebagai masyarakat kepada pemerintah kita, yang mana nantinya uang yang kita kumpulkan itu seperti kata Muhammad Rafi tadi untuk digunakan untuk pembangunan negara. Jadi ibarat kita kepada pajak yang sudah kita berikan itu tidak secara langsung, tapi bisa melalui infrastruktur atau pembangunan yang lain. Baik, terima kasih. Bagus. Bagaimana? Pajak, solusi yang akan kita tawarkan kepada masyarakat supaya mereka sadar pajak. Ya, gimana? Mungkin menyediakan informasi yang mudah diakses. Informasi yang mudah diakses, oke. Memberikan insentif atau pengetahuan tentang bagaimana kontribusi pajak berdampak positif untuk pembangunan masyarakat. Oke, memberitahukan bahwa pajak itu berdampak positif kepada masyarakat, karena itu terus disuarakan begitu ya, di edukasi supaya masyarakat sadar. Oke. Ada yang lain?
Oke, silakan. Mungkin dari hal yang kecil Pak, seperti memberikan kayak informasi dan penyuluhan dimulai dari elemen-elemen yang gampang kayak seperti dari sebuah video dengan dengan pembawaan yang lebih bisa dinikmati secara banyak kalangan gitu Pak. Oke, berarti menggunakan media-media video singkat, tutorial, memanfaatkan media misalnya Facebook, YouTube, Instagram, begitu kira-kira ya? Arahnya ke situ. Ada banyak elemen-elemen menarik dari sebuah video yang bisa dikembangkan gitu Pak. Oke, namamu siapa? Noval. Noval, oke, terima kasih Noval. Terjadi ketimpangan. Dan yang terakhir itu fungsi pajak adalah pemerataan. Pemerataan. Misalnya, tadi sudah kita bahas, tidak semua warga negara Indonesia itu bayar pajak, betul ya? Tapi pertanyaannya, yang tidak bayar pajak menggunakan jalan raya tidak? Walaupun motornya sudah bertahun-tahun tidak bayar pajak, kalau dia jalan dia pakai aspal juga. Dia nggak mungkin pakai jalan tanah kan? Dia nggak mungkin pakai jalan tanah, dia pakai aspal juga. Nah itu artinya apa? Oh berarti ada ruang pemerataan. Semua masyarakat Indonesia menikmati fasilitas negara, menikmati fasilitas. Meskipun di dalam tax center itu atau di dalam kurikulum kita dalam edukasi pajak itu, bagi masyarakat yang tidak membayarkan tanggung jawabnya atau kewajibannya dalam membayar pajak dianggap menumpang. Seperti tadi yang bawa motor tadi tidak bayar pajak bertahun-tahun, tapi dia pakai jalan raya juga namanya dia menumpang. Dia menumpang di jalan raya. Tapi bagi anda yang rajin membayar pajak, ya memang anda punya hak ya, bisa dengan percaya diri membawa motor, membawa mobil, karena memang ada uang kamu di sana. Tapi bagi yang lain, memang gak ada uang di sana, tapi dia pakai juga harus dia malu-malu. Tapi ya, kemudian karena biasa gak gitu. Oke, itu fungsi dari pajak. Jadi ada fungsi pemerataan. Tapi meskipun pemerataan ini kita ambil contoh lah, misalnya kayak Papua kan. Kayak Papua itu kan Pak Jokowi ini begitu gencar sekali membangun di Papua, sehingga orang-orang Papua itu tidak lagi berjalan kaki terlalu jauh dalam memikul barang-barang yaitu pisang atau nangka atau ubi keladi gitu. Tapi dengan adanya bangun jalan raya, lalu kemudian mobil masuk angkut barang-barang mereka. Dulu mereka bisa angkut sampai ke pasar itu bisa habiskan waktu 1 hari ke pasar dengan jalan kaki. Sekarang tidak lagi. Sampai itu barang yang di pinggir jalan, mobil datang angkat sejam sampai pasar. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi pemerataan. Jadi kita uang yang ada itu bisa dialokasi untuk membangun sana. Itu saya kira bagian dari pemerataan. Jadi daerah-daerah yang tertinggal itu dibangun supaya mereka juga menikmati fasilitas, misalnya